Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan nyanyian pembuka dari puji syukur 549. 549. Hai dunia, buka pintumu, lihatlah datang Rajamu, penuh dengan karunia. Siapa yang terbelenggu di dalam dosa dan maut, melihat cahayanya, lihat Raja nan perkasa, cahaya tiba, malam sirna, hidup damai sudah tiba. Kita siapkan puji syukur 355. 355. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun yang ke-20 dari Vincentius Jurfer Rada pada tanggal 27 September yang lalu. Juga kita diajak untuk mendoakan mohon pendampingan, perlindungan dan berkat Tuhan bagi Pasutri Ho Arifin dan Shirley Kusuma, Pasutri Yohanes Palisuan dan Since, Simon Palisuan sekeluarga, Teresia Liubun sekeluarga, Grace Chandra sekeluarga, dan Esta Wahyuni Sunarto sekeluarga. Dan akhirnya kita diajak juga untuk mendoakan mohon istirahat kekal bagi Bapak Servandus Sawe yang dipanggil Tuhan 6 bulan yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Seorang pengikut Kristus sejati hidup membuka diri atas berbagai karya Tuhan. Ia hidup dalam semangat berbagi seperti juga Yesus yang dipecah dan dibagi demi keselamatan semua orang. Namun demikian, ia juga harus menyadari bahwa kendati telah menjadi Kristen, ia tetap bisa menjadi batu sandungan bagi sesamanya karena tingkah lakunya yang tidak baik. Mengusahakan diri untuk berada dalam kesadaran selalu baik, harus juga mengandalkan kemurahan Allah. Layak bila dalam Ekaristi ini kita meminta rahmat yang kuat melalui tubuh dan darahnya. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan, seraya mempersiapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk membuka telinga dan hati kita bagi sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian.
Ketika roh Allah hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk, dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena kamu telah menahan teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam.
Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih, Alkisah ada 3 orang tentara yang bersahabat baik, karena mereka itu satu peleton, ya. Jadi setiap kali maju ke medan perang itu mereka maju bersama-sama. Yang satu ini agamanya Yahudi, yang satu agamanya Katolik, yang satu agamanya Protestan. Lalu mereka bertiga ini berjanji, membuat janji di antara mereka bahwa kalau ada salah satu dari mereka yang gugur di medan perang, maka yang hidup punya kewajiban untuk memberitahukan keluarga yang gugur ini bahwa anaknya sudah meninggal di medan perang, dan yang hidup ini juga wajib mengusahakan pemakaman yang layak bagi teman mereka yang gugur ini. Nah, begitu perjanjiannya. Nah, suatu ketika perang meletus, mereka maju
si Yahudi ini ternyata tewas di medan perang. Nah, ketika tewas di medan perang, mereka berusaha mencari sinagoga untuk mengupacara,kan teman Yahudi mereka ini. Tapi mereka keliling di daerah itu, mereka tidak menemukan sinagoga. Lalu mereka bertanyalah kepada masyarakat, kalau begitu karena tidak ada sinagoga, apakah ada tempat pemakaman untuk orang Yahudi? Lalu masyarakat di situ mengatakan, pekuburan yang terdekat dari sini itu adalah sebuah gereja Katolik. Karena apa? Gereja Katolik itu, di samping gereja itu ada pemakaman khusus untuk orang Katolik. Ya, coba kamu pergilah di sana, kan itu kuburan yang paling dekat dan yang masih utuh di situasi perang seperti ini. Jadi mereka yang berdua yang masih hidup ini, yang Katolik dan Protestan, pergi ke gereja Katolik cari pastornya. Lalu ketika ketemu pastor, mereka tanya, "Pastor, bolehkah kami menguburkan temannya kami ini yang Yahudi ini di pemakaman Katolik?" Nah, karena dikasih tahu bahwa yang meninggal ini bukan orang Katolik tapi Yahudi, lalu pastornya mengatakan, "Aduh, saya ini pertama kali ada kasus begini nih, ada orang Yahudi mau dikubur di daerah Katolik." Lalu dia bilang, "Kamu pulanglah dulu, besok pagi kamu datang, saya kasih jawaban. Saya mau cari dulu pendasarannya, ya, dokumen-dokumen yang mendukung untuk mengatakan bahwa boleh orang Yahudi dikuburkan di pemakaman Katolik." Nah, lalu mereka pulanglah ke kompinya. Nah, besok paginya mereka datang lagi kepada pastor itu, lalu mereka bertanya, "Bagaimana pastor? Bisakah kami kuburkan ini temannya kami di pekuburan Katolik?" Lalu pastornya mengatakan, "Aduh, sahabat, saya sudah mencari di dalam dokumen-dokumen gereja, apakah boleh orang yang non-Katolik itu dikuburkan di area pemakaman Katolik, tapi saya tidak mendapatkan satu dokumen pun yang mengatakan demikian. Karena saya tidak mendapatkan pendasarannya, maka ya temanmu itu kamu kuburkan saja di luar pagar gereja, ya, karena nanti di depan pagar gereja itu masih ada halaman yang luas." Lalu dia bilang, "Nanti kamu kuburkan saja di depan pagar gereja itu, nanti saya yang akan menjaga kuburannya temanmu ini." Nah, karena mereka dalam situasi tugas dan perang, akhirnya mereka menguburkan teman mereka yang Yahudi ini di luar tembok di pagar gereja itu. Nah, sudah, lalu mereka melanjutkan tugas mereka. Beberapa bulan kemudian ketika perang sudah selesai, mereka mau mensiarahi makam teman mereka yang Yahudi ini. Tapi apa yang terjadi ketika mereka kembali mau ziarah makam untuk teman mereka itu, makamnya itu sudah hilang. Nah, karena hilang, lalu mereka cepat-cepat cari pastornya, karena mereka berdua merasa bersalah, kenapa bisa kuburan teman mereka itu hilang. Lalu mereka bertanya, "Pastor, di mana kuburannya teman kami itu yang di luar pagar dulu kami makamkan?" Lalu pastornya apa yang dia katakan kepada tentara ini, "Saya kasihan lihat itu kuburannya temanmu. Karena apa? Semua orang ada di dalam, hanya dia sendiri kesepian di luar sana." Ya, jadi karena saya lihat, saya kasihan itu temanmu kesepian di luar pagar gereja, saya kasih tahu umat, kasih masuk misalnya itu kuburannya itu orang Yahudi masuk ke dalam pemakaman Katolik. Lalu karena penasaran, dua tentara ini bertanya, "Kalau begitu pastor, berarti pastor sudah temukan dokumennya yang mengatakan bahwa orang non-Katolik bisa dikuburkan di pemakaman Katolik?" Lalu pastornya mengatakan, "Saya tidak temukan. Namun sebaliknya, karena saya tidak menemukan satu dokumen pun yang mengatakan tidak boleh orang yang non-Katolik dikuburkan di pemakaman Katolik, maka saya kuburkan saja." Kan tidak ada juga larangan toh, yang saya juga temukan bahwa orang non-Katolik dilarang dimakamkan di pemakaman Katolik. Jadi saya kasih sama saja dengan orang Katolik supaya ada temannya dalam kuburan sini. Nah, dan mereka senang sekali karena akhirnya mereka sudah tahu pasti di mana mereka mau ziarah ketika mereka mengunjungi daerah itu, karena sudah disatukan dengan kuburan Katolik. Nah, saudara-saudari terkasih, apa yang saya mau sampaikan dalam ilustrasi tadi, kadang-kadang kita manusia ini cenderung mengkotak-kotakkan sesama kita, ya, berdasarkan sukunya, berdasarkan agamanya, pekerjaannya, ekonominya, politiknya, budayanya, dan macam-macam yang lain. Ya, manusia cenderung mengkategorikan kelompokku dan kelompokmu. Jadi selalu ada dua kelompok ini, kelompokku
dan kelompokmu. Nah, inilah yang dibicarakan dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama diceritakan ya, Roh Tuhan itu turun kepada 70 tua-tua Israel dan kepada Musa. Dan waktu Roh Tuhan turun atas 70 tua-tua Israel itu, ternyata ada juga orang yang tidak hadir di situ, ada di perkemahan, tetapi mereka juga mendapat Roh Tuhan itu. Nama orang itu dicatat ya, Eldad dan Medad namanya. Dua orang ini juga menerima itu Roh Tuhan. Ya, nah ketika ada yang melapor bahwa mereka juga mendapatkan Roh Tuhan itu, lalu proteslah ini Yosua kepada Musa dengan mengatakan, Tuhan, kenapa bisa ini ada dua ini orang yang tidak hadir di pertemuan kita ini tapi bisa mendapatkan juga Roh Tuhan? Itulah Eldad dan Medad. Tapi apa jawabannya Musa? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Jadi justru Musa mau mengatakan bahwa justru lebih bagus semakin banyak orang menerima Roh Tuhan, bahkan seluruh bangsa Israel menerima Roh Tuhan, itu lebih baik. Ya. Injil juga bicara yang sama. Ya. Yohanes protes kepada Yesus. Dia memberi laporan bahwa ada orang yang bukan kelompok kita, tapi juga bisa mengusir setan dan pakai namanya Yesus, tapi bukan di kelompok kita. Tapi alih-alih Yesus protes, justru Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya, siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi Yesus mau mengatakan semakin banyak orang yang bisa mengadakan mujizat, berbuat baik, ya semakin baik. Ya. Nah, kenapa justru kita ini di dalam kehidupan ini banyak timbul kejahatan? Karena itu tadi, kita selalu mengkotak-kotakkan orang lain. Ya, karena kau bukan kelompokku jadi kau kafir. Karena kau bukan kelompokku jadi kau musuh kita dan sebagainya. Contoh kecil, ya, bagi nasi, ya, ada kebiasaan orang Muslim itu Jumat berkah, biasa itu mereka saya lihat itu bagi-bagi nasi, ya, sebelum sholat atau sesudah sholat. Lalu, ya mungkin juga ada juga orang Katolik yang buat yang sama. Saya mau tanya, bagi-bagi nasi itu baik tidak? Yang baik tidak ini perbuatan ini bagi-bagi nasi? Kepada tukang beca, gelandangan, baik toh? Nah, ketika mungkin kita menggagas bahwa kita juga mau bagi-bagi nasi, lalu ada yang mengikuti kita juga bagi-bagi nasi, ya biasa reaksi kita, kenapa juga dia mau ikut-ikutan saya? Nah ini, proteslah dia. Padahal saya mau tanya, semakin banyak orang yang peduli dengan sesama, baik tidak? Baik, tapi kadang-kadang kita jengkel karena merasa kenapa ini orang tiru perbuatan saya. Padahal justru bagus kalau dia tiru. Anda menjadi inspirasi bagi dia sehingga dia juga melakukan hal yang sama, perbuatan yang baik. Tapi kadang-kadang disitulah ketika ada yang meniru kebaikan kita, kita jadi jengkel, iri hati, marah. Nah, akhirnya bukan lagi kebaikan yang kita bikin, tapi kejahatan. Padahal awalnya niatnya apa? Yang baik, mau berbagi dengan sesama. Sama juga dalam gereja Bapak Ibu. Ya, ada banyak tuh kelompok kategorial dalam gereja. Ada WKRI, ada Misdinar, ada Mamisra, macam-macam ya. Nah itu. Nah lalu ada karismatik, ya, dan macam-macam yang lain. Nah, ketika ada yang bukan di kelompok kita, contoh dia tidak ikut legio, lalu kita merasa dia bukan bagian kita, dia musuh kita. Lalu ketika dia sakit atau apa atau banyak masalahnya, lalu dengan mudah kita bilang, itu mi banyak masalahmu karena kau tidak ikut legio. Itu mi banyak masalahmu karena kau tidak gabung karismatik. Jadi seakan-akan kalau gabung kelompok itu pasti tidak ada masalah. Ya. Nah inilah yang membuat kekacauan, ya, perpecahan di dalam kesatuan kita ini. Nah makanya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Injil mau mengatakan, bacaan hari ini mau mengatakan, kalau sesuatu yang baik yang kita buat menginspirasi orang lain juga untuk turut melakukan kebaikan, ya walaupun mereka bukan di kelompok kita, harusnya kita bangga.
Karena apa? Ternyata apa yang saya buat menjadi inspirasi bagi orang lain, juga turut melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini, sehingga kebaikan itu menjadi wabah yang mewabah, ya, yang menjadi inspirasi untuk semakin banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapkan sabda-sabda Tuhan, maka marilah kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus membimbing kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang akan selalu membuka pintu kerajaan-Nya bagi kita. Bagi semua anggota gereja yang diilhami oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita sebagai nabi, ya Bapa, semoga orang-orang yang diilhami Roh Kudus itu menggerakkan hati kami serta menyemangati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja Kristiani saling menghargai sebagai murid-murid Kristus yang satu dan sama. Semoga mereka mengakui bahwa Roh Kudus yang sama sedang berkarya dalam hati mereka semua untuk menuntun di jalan menuju persatuan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang kaya dalam hal bakat, hati, dan budi, atau dalam harta dan kekuasaan, ya Bapa, semoga mereka yang kaya dengan cara apapun mengabdikan bakat dan sarana mereka kepada semua orang, khususnya kaum yang paling miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Bagi kita di sini dan bagi semua seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga oleh karena Roh Allah, kami benar-benar menjadi umat Allah yang sedang bersiara, serta menjadi tanda dari Allah yang menunjukkan bagi dunia bahwa kebenaran, harapan, dan kasih adalah kenyataan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur dan bergembira bersama Vincentius Jurfer Rada yang boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-20 pada tanggal 27 September yang lalu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas bertambahnya usia, atas pendampingan dan aneka berkat yang boleh dialami oleh saudara kami Vincentius Jurfer Rada ini. Tuntun dan sertai ia di dalam usia mudanya, agar hidupnya menjadi kesempatan untuk menumbuh kembangkan talenta yang telah Tuhan titipkan di dalam dirinya, dan biarlah juga hidupnya menjadi berkat bagi sesama yang dijumpainya. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohonkan pendampingan, perlindungan dan berkat-Mu bagi Pasutri Ho Arifin dan Shirley Kusuma, Pasutri Yohanes Palisuan dan Since, Simon Palisuan sekeluarga, Teresia Liubun sekeluarga, Grace Chandra sekeluarga, dan Esta Wahyuni Sunarto sekeluarga. Tuhan, tuntun dan sertai umat-Mu ini di dalam suka duka kehidupan mereka. Semoga tangan-Mu senantiasa menguatkan, mendampingi dan melindungi mereka dari yang jahat, dan biarlah berkat-Mu juga menjadi tanda bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka di dalam perjuangan hidup ini. Marilah kita mohon.
Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami juga mengingat dan mendoakan orang tua kami, Bapak Servandus Sawe, yang Engkau panggil 6 bulan yang lalu. Tuhan, benamkanlah orang tua kami ini di dalam kerahiman hati-Mu. Semoga karena kerahiman-Mu, Engkau memperkenankan beliau menikmati kebahagiaan abadi bersama para kudus-Mu di sorga. Kami juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan, agar juga Tuhan senantiasa sertai dan kuatkan untuk melanjutkan perjuangan hidup di dunia ini. Marilah kita mohon. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu untuk mendorong kami melangkah maju dengan penuh harapan dan keberanian menuju kerajaan-Mu yang takkan berakhir selama-lamanya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, diawali dengan persiapan persembahan. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami yang menghadap-Mu dengan membawa persembahan ini. Semoga persembahan ini mendatangkan bagi kami kekayaan yang sejati, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus orang penebus bagi kami,
Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes dan Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Servandus Sawe, yang Engkau panggil 6 bulan yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita mempersatukan segala pujian, doa, dan permohonan kita dengan doa yang diwariskan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sulilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa agarku karena kasih sayang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur 650. Puji Syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tidak dapat lapuk, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan demikian kami pun mempunyai harta di sorga sebagaimana dijanjikan oleh Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 September 2024. Pengumuman pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 21 dan 22 September 2024 berjumlah Rp19.533.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp12.420.000. Kolekta 2 kali misa arwah berjumlah Rp1.065.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Ibu Suryani Lolo sebesar Rp1 juta, Abdullah P. Rp1 juta dan NN Rp5 juta. Sumbangan untuk Gua Maria NN Rp5 juta dan Rukun Santa Ana Rp1.500.000. Sumbangan bangku untuk Sapa Bayo-Bayo dari Ibu Leni berjumlah Rp4 juta,
Oma Emi Subaidah berjumlah 2 juta rupiah, NN 2 juta rupiah, Ibu Mika berjumlah 2 juta rupiah. Untuk sumbangannya diucapkan limpah terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yohanes Marcelinus Sableku dan Maria Rensiana Biru. Pengumuman yang ketiga, Geveriel Roy Wijaya dan Gabriela Gisavita Ferdinand, Shepherd Hiskia Eman dan Gerda Cindy Cornelia Lomo merupakan pengumuman yang kedua. Dan Franciscus Boben dan Monica Tamba, Wilson dan Anastasia Fidelia Yoel, dan Kevin Apriliano dan Erika Priscilia Liwan merupakan pengumuman yang pertama. Bagi kita yang mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan tersebut, dimohon menyampaikannya kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Setelah pertemuan akan dilanjutkan dengan terapi longitudologi bagi yang membutuhkan. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan usia kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 dengan syarat bagi yang akan membaptiskan anak-anaknya membawa fotokopi surat nikah gereja dari orang tua dan fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari anak. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan berhubungan dengan sekretaris paroki di kantor sekretariat pada setiap hari dan jam kerja. Yang keenam, pendaftaran peserta untuk perlombaan dan pertandingan dalam rangka 85 tahun Paroki Kristus Raja Andalas akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2024. Selanjutnya akan diadakan rapat teknis dengan para peserta atau perwakilan wilayah dan rukun pada tanggal 7 Oktober 2024. Yang ketujuh, pada tanggal 29 September akan diadakan lomba mewarnai, kuis kitab suci dan buka kitab suci. Diharapkan partisipasi kita semua untuk meramaikan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, misa pembukaan bulan Rosario akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, pukul 18 WITA dan akan dirangkaikan dengan pemberkatan dan peresmian Gua Maria Bunda Kristus Raja. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian kita semua diucapkan limpah terima kasih. Tambahan pengumuman yang pertama, besok bulan September sudah akan berakhir dan kita akan masuk dalam bulan Maria, bulan Rosario, di mana kita mau menyambungkan diri dengan Tuhan lewat doa-doa kepada Bunda Maria. Tadi sudah diumumkan. Tanggal 1 itu kita misa pembukaan, didahului dengan misa. Sesudah itu perarakan arca Bunda Maria ke gua yang sudah kita upayakan bersama. Dan dengan demikian kita akan berkati gua itu, mudah-mudahan membantu kita untuk senantiasa menyatakan kesatuan kita dengan Allah dalam diri Yesus Kristus lewat doa-doa bundanya. Jadi kita misa jam 6 seperti biasa, lalu dilanjutkan dengan perarakan arca Bunda Maria diselingi dengan doa rosario sampai di depan gua. Sesudah itu lalu diharapkan setiap rukun mengatur doa rosario masing-masing sesuai dengan kebiasaan selama ini. Kemudian hari minggu depan itu hari Jumat pertama, misa seperti biasa kita adakan di gereja dan sekaligus juga penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Itu tambahan 2 pengumuman.
Dan selebihnya Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi juga disampaikan bahwa pada tahun ini kita akan merayakan pesta pelindung gereja kita 85 tahun. Dan kita berharap bahwa pesta ini adalah sungguh-sungguh menjadi pesta kita bersama. Kelompok Aba sudah memulai dengan kuis kitab suci, dan pada hari ini mereka akan mengadakan hal itu. Sekali lagi kepada kita semua, supaya kita sungguh melibatkan diri dan mengambil bagian untuk mau menyatakan dan mengungkapkan iman dalam kebersamaan. Mudah-mudahan semakin membantu kita untuk boleh merenungkan apa yang kita harapkan selama ini, senantiasa hidup dalam kebersamaan untuk hidup semakin solider satu sama lain, dan dengan demikian persaudaraan di antara kita akan semakin diteguhkan dan dimampukan untuk menghadirkan kemuliaan Allah di tengah masyarakat di mana kita berada. Sehingga seluruh kegiatan yang dibuat oleh panitia ini kami respon dengan baik, karena kita mengharapkan apa yang direncanakan oleh panitia dan kebanyakan dari orang muda, supaya orang muda kita punya kreasi untuk senantiasa mau menghadirkan apa yang terbaik untuk kita jalani bersama. Saya kira itu yang kembali saya tegaskan pada kesempatan ini, dan tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih Pastor Oslan selalu bersedia untuk boleh membantu kita dalam kebersamaan lewat perayaan Ekaristi sejauh beliau tidak mempunyai tugas di tempat lain, dan kita meminta dia untuk boleh hadir bersama kita dalam perayaan Ekaristi pada saat Pastor Nando ada tugas di luar paroki. Sekali lagi terima kasih Pastor Oslan, seluruh umat kita semua yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih. Dan atas segala pengorbanan dan pelayanannya sekali lagi semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri memohonkan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah senantiasa memelihara saudara-saudari dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara-saudari bertekun dalam karya-karya yang baik melalui berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita dalam minggu biasa pekan yang ke-26 sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Nyanyian penutup dari Puji Syukur nomor 550. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah sang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di